We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Mas Inung Hermawan, seorang penari Pura Pakualaman di Yogyakarta. Mas, ini sangat menarik sekali ini yang dituliskan Anda. Saya mulai share screen ya. Lawong Jajar menjadi spiritku dalam belajar bertari. Masih terus dan selalu belajar dari siapapun dan dimanapun. Pengalaman orang lain bisa menjadi guru yang tak ternilai. Spirit apa ini, Mas? Dan apakah spirit ini yang diajarkan dari awal-awal belajar menari? Silakan. Oh ya, begini Pak. Waktu saya belajar tari, terus khususnya ini Lawong Jajar itu, saya mendapatkan waktu saya masih SMA kelas 2. Waktu itu saya di SMKI kelas 2, tapi pelajaran ini belum pernah saya dapat, tari ini. Jadi saya di situ masih muda sendiri, lalu teman-teman penari yang lainnya itu sudah senior gitu. Saya merasakan bahwa tari Lawong itu sangat kompleks gitu. Banyak hal yang bisa saya ambil dari tari ini. Kebetulan saya mendapatkan Jajar waktu itu. Dari penokohan kan ada beberapa tokoh di Lawong itu ya. Saya menjadi Jajar, di situ ragamnya adalah Bapang, yang di mana karakternya itu keras, lalu berasaan, kalau nggak dibilang itu dia sedikit sombong seperti itu, karakter dari Bapang itu. Lalu di situ saya harus belajar bagaimana saya mendalami karakter itu, lalu bagaimana saya bisa mengontrol tempo atau stamina saya di situ, karena sebagai Jajar itu banyak sekali gerakan-gerakan yang cepat gitu. Jadi bagaimana saya bisa mengatur, mengolah itu. Nah, di situ saya bisa belajar bahwa saya harus banyak hal yang bisa saya pelajari di situ. Sebagai seorang penari harus bisa mengendalikan emosi, mengendalikan pernafasan, mengendalikan karakter yang dibawakan. Biar ketika menari itu tidak cepat lelah atau seperti itu. Nah, begitu. Kalau terus belajar dari siapapun, saya menganggap bahwa tidak hanya dari orang dewasa atau orang yang senior saja kita belajar, tetapi dari teman atau adik kelas kita itu, karena dari pengalaman pribadi masing-masing itu bisa jadi yang lebih muda itu pengalamannya lebih banyak gitu, karena faktor relasi atau apa itu. Jadi belajar itu tidak dari siapapun dan dimanapun itu bisa untuk belajar gitu. Kalau pengalaman dari orang lain itu bisa menjadi guru saya yaitu karena pengalaman orang lain itu ketika saya share dengan beberapa orang teman atau senior itu, dari pengalaman mereka itu bisa menjadi wawasan buat saya seperti itu. Begitu. Nah, Mas, ini Anda yang di sebelah kiri berdiri ini, Mas? Iya. Okay. Nah, kebetulan kalau di sini saya tokohnya itu Botoh. Tetapi sebenarnya saya lebih senang menjadi Jajar gitu. Karena di situ saya dipilih menjadi Botoh karena tingginya. Oke. Loh, Mas, saya baru
baru mendengar ini. Pelatihan atau ya pelatihan pernafasannya bagaimana? Mengatur nafasnya itu, Mas? Oh, begitu ya. Eh, di dalam tari klasik gaya Yogyakarta itu ada istilah yang namanya kendo kenceng joget. Jadi di mana kita tidak harus selalu kenceng, nanti bisa kaku geraknya atau kita kendo terus atau lemes. Nah, kita mengolah kendo kenceng itu agar gerak kita bisa mengalir, lalu bagian mana kita harus ada kekuatan atau tekanan, bagian mana kita harus ada kendonya itu. Jadi di situ gerak itu akan semakin hidup gitu. Jadi ya ketika kita bisa mengatur kendo kenceng dalam joget itu, kita bisa merasakan oh bagian sini itu harus kenceng biar nanti bisa sampai selesai itu stamina-nya stabil gitu. Begitu. Tapi ada latihan pernafasannya, Mas? Kalau Atau sambil biasanya nari, sambil latihan nafas begitu? biasanya itu faktor kebiasaan mencari pribadinya masing-masing, Pak. Dulu juga ada saya ikut pernafasan itu untuk setiap apa ya, ada perkumpulan dari teman-teman antar dance, belajar pernafasan, belajar itu. Tetapi mungkin nggak semuanya seperti itu caranya untuk mencari hal seperti itu. Bisa dengan setiap kali berlatih itu diulang-ulang biar mencari bagian sini saya harus kenceng, bagian sini saya harus kendo. Jadi ada masing-masing tiap individu itu caranya berbeda-beda mungkin ya. Begitu, Pak. Tapi tidak diajarkan spesifik di Enggak, seni. Oke, enggak. oke. Jadi memang itu dari pengalaman pribadinya masing-masing itu tadi. Dengan siapa kita bergaul, lalu kita mencari ilmu itu di mana, itu kadang walaupun ya sebenarnya kalau di sekolah itu diajari itu seperti itu, tetapi ketika untuk mencarinya itu kita pribadinya masing-masing itu akan berbeda. Hmm. Nah, ini Mas, ini cukup sangar ini. Indrajit atau Meghananda, tokoh karakter dalam cerita Ramayana yang aku idolakan, kata panjenengan. Mengapa, Mas? Spirit apa yang Anda dapatkan dari karakter ini? Oh iya. Awalnya itu ya karena kalau saya merasakan bahwa Indrajit itu sakti ya, sakti lalu dia lahir itu disabda atau dibuat waktu lahirnya anaknya Rahwana yang sebenarnya itu menurut cerita adalah Sinta, tetapi Wibisana mengetahui itu bahwa itu Sinta, lalu dia membuat Indrajit ini atau Meghananda ini dari awan. Dan setelah itu pun sebenarnya dia disabda itu menjadi Indrajit dengan kemampuan dan apa ya kekuatan yang luar biasa. Ketika itu Rahwana tahu kenapa kok yang lahir anaknya laki-laki, kan Rahwana tidak, bahwa dia merasa anakku ki wedok gitu. Anak saya itu akan perempuan dan itu titising widowati. Lalu bayi ini dihajar, semakin besar tidak mati malah semakin besar ya itu. Nah itu di situ saya merasa wah kekuatan ini menjadi Indrajit itu kalau di Ramayana atau di Ngalengka itu sebagai Gatot Koconya Ngalengka itu. Nah itu dia selalu berusaha menyelesaikan tugasnya dengan baik, bersungguh-sungguh dengan kekuatannya itu. Hanya saja penempatannya dia di posisi yang salah seperti itu. Kesalahannya cuma di situ. Tetapi karakternya ini menurut saya dengan pribadi, dengan karakter saya itu pas gitu. Saya cocoknya di situ. Lalu yang kedua saya lihat dari kostum. Kostumnya kalau di wayang gaya Yogyakarta itu kan pakai gelung ya, irah-irahan gelung lalu memakai probo. Nah, itu ketika saya mengenakan kostum itu tuh kok cocok gitu. Saya dengan kostum seperti itu dan karakter yang ada oleh Megonondo, yang dibawakan oleh Megonondo itu sesuai dengan saya gitu. Jadi itu yang membuat saya menjadi karakter idola itu seperti itu. Sering Mas memerankan beliau? Iya, lebih sering. Jadi saya lebih sering.
lebih sering indrajit. Jadi kalau saya dapat rahwana itu sebenarnya ya bisa melakukan, tetapi feel-nya atau rasanya itu lebih senang kalau jadi indrajit. Sebenarnya selain indrajit itu juga kalau teman-teman kadang kalau ada cerita di Mahabharata, saya mungkin kadang jadi Gatotkaca gitu. Tetapi untuk karakternya saya lebih suka ke Indrajit karena dari ragam geraknya, kalau Kambeng di Jogja itu kan ragamnya Gatotkaca Kambeng ya. Itu tenang, tegas, kuat itu kalau saya yang membawakan agak ngampet gitu. Karena karakter saya itu berangasan seperti tadi, seperti yang di Iya, iya, Jajar iya. gitu ya gitu. Itu Gitu. Jadi itu berarti ngefek sekali sama karakter kita ya, Mas ya? iya. Kalau dari guru-guru dulu bilang bahwa kamu harus punya karakter khusus yang kamu bawakan gitu. Jadi saya menerapkan dengan karakter keseharian saya. Ketika saya menari menjadi ini, kok rasanya kurang seperti ini kalau saya membawakan. Jadi kalau saya kan karakternya itu keras, lalu cuawaan itu, lebih suka yang teriak-teriak gitu. Nah, itu lalu saya mencari. Nah, di Jajar itu kalau kalau di Lawang itu saya lebih suka Jajar yang karakter geragam geraknya itu bapang gitu. Terus kalau yang di wayang wong atau wayang klasik itu suka kinantang atau bapang itu. Jadi saya lebih tertarik dengan ragam-ragam yang seperti itu. Wow, Gitu. wow. Berarti ngefek ya, Mas, antara Iya, pribadi dan karena kan kalau pribadinya sudah kebiasaannya seperti itu, ketika menari dengan karakter yang sama, kita akan lebih lebih apa ya, kan, lebih bisa menjiwai karakternya itu. Mungkin seperti itu, kalau saya rasakan. Karena untuk merasakan sendiri kan, karena di sekolah ya, kita sekolah di bidang seni tari, kita harus bisa membawakan banyak karakter. Kita disuruh jadi ini, jadi itu, jadi itu. Kita harus bisa membawakan, tetapi kalau kita membawakan karakter itu dengan sama dengan apa yang kita alami selama ini kan lebih lebih enjoy gitu ya, membawakannya kan gitu. iya, iya, iya. Guruku, Nah, beliau iya, yang iya. mengajariku tari klasik Yogyakarta. Beliau yang membentukku dari awal, dari aku tidak bisa Bisa menari. iya. Beliau yang memberikan aku semangat, sawiji greget, sengkuh ora mingkuh. Masih sangat jelas teringat apa yang beliau ajarkan. Tidak akan bisa aku lupakan. Iya. Apa yang diajarkan beliau kepada Anda, Mas? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Ya, jadi ini cerita bahwa saya ketika masuk di SMKI itu sebenarnya saya belum bisa menari. Oke, oke. Ya, jadi Mhm. saya itu kan lahir dari ayah saya itu seorang penari, tetapi dia penari tobong, jadi wayang tobong gitu. Dia mungkin nggak pendidikan tetapi autodidak. Hmm. Saat waktu kecil saya sering ikut ayah saya itu nari di hotel, di Prambanan itu, kadang di pura wisata. Setahu saya itu menari hanya di situ dulu. Tapi nggak tahu kenapa saya pengen banget masuk ke SMKI, jurusan seni tari itu. Waktu itu saya masuk di kelas 1 nggak tahu apa-apa. Saya bingung. 1 semester saya stres karena Padahal Anda sering ikut nari gitu, Mas? ya, tetapi kan Oh, basicnya solo dan oke. nggak belajar begitu mendalami, hanya bisa menari aja, ikut menari gitu. Tetapi untuk lebih jelasnya saya waktu itu begitu masuk ke SMKI baru tahu ternyata ada sanggar di mana-mana, ada pertunjukan tari di mana-mana, itu baru tahu waktu saya masuk SMKI. Nah, 1 semester di kelas 1 itu saya stres sampai guru-guru bilang bahwa mbok sing sinau nang sanggar, baru saya masuk ke sanggar Siswa Mung Bekso. Oke. Lalu beliau yang menjadi guru saya. Saya bilang bahwa dia yang membentuk saya itu karena memang saya dari nol, dari balok istilahnya, lalu dia yang memahat saya. Dia mengajarkan itu istilah di falsafah Joget Mataram ada Wirogo Wiromo Wiroso, dan di Wiroso itu ada itu sawiji greget sengguh ora mingkuh. Nah, itu adalah isian-isian ketika kita menari. Dan itu juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari sebenarnya.
Nah, Sebetulnya Sawiji Greget Senggoh Ramingko artinya apa, Mas? Sawiji itu nyawiji atau kita menyatu dengan karakter yang kita bawakan, seumpama kita menjadi tokoh itu tadi. Terus greget itu kekuatan, kemantapan, atau apa ya, percaya diri ketika kita menjadi saat menari menjadi apapun itu. Dan orang minggu itu eh, tidak putus asa ketika kita menghadapi sebuah tantangan. Orang minggu ya. Kalau sengguh itu kemantapan dan percaya diri. Begitu. Nah, beliau Jadi masih hidup, Mas? masih, Oke. kebetulan saat masih. Walaupun sebenarnya banyak ya guru saya, tetapi beliau lah yang membentuk saya dari nol itu tadi. Apa yang pertama diajarkan sama beliau ini, Mas? Dia selalu bilang, Waktu panjenengan masih balok itu. hanya suruh mendak ngeleyek, tapi sakit itu. Rasanya luar biasa. Dulu waktu masuk sanggar itu ketika kita sudah masuk di sanggar lalu pemanasan gitu, kalau dia masuk regol apa tuh masuk pintu gerbang pakai motornya itu udah deg-degan itu rasanya. Karena sakit banget. Diajar sama beliau itu sakitnya. Badannya sakit atau? Iya, badannya sakit. Oh, Karena beliau selalu bilang bahwa dasar itu penting, pondasi itu penting. Jadi pondasinya selalu digembleng bener-bener itu sakit. Ya, oke. tetapi hasilnya bisa saya rasakan sampai sekarang gitu. Nah, padahal beliau badannya besar juga ya. Iya, tetapi dia termasuk salah satu penari yang luar biasa di Jogja. Oke. Siapa namanya, Ya, Mas? DR.S. Suyoto. Oh, oke. Oke. Belum pernah dengar. Nah, Ya. setelah Anda menjadi penari tradisional, pelajaran apa yang Anda ajarkan kepada siswa Anda, Mas? Oh, kalau saya menjadi guru, seumpama saya mengajarkan ya, saya berharap uh, mereka bisa menjadi penari yang berkarakter. Itu bisa mengaplikasikan Kawruh Joget Mataram itu, Sawiji Greget Senggoh Raminggo itu bisa ketika menari dan di dunia nyata, sehingga mereka bisa mengambil keputusan-keputusan dalam situasi-situasi tertentu. Begitu. Dan Karena memang itu paling sulit itu, Mas. ya paling sulit adalah ketika di Wiroso. Karena Wirogo kan ada sebelum itu kan Wirogo, Wiromo, Wiroso. Wirogo itu adalah kita tubuhan kita ketika menari. Lalu Wiromo itu adalah dikaitkan dengan irama. Nah, ketiganya itu adalah Wiroso yang di dalamnya Sawiji Sengguh Greget Oramigo itu. Nah, Wiroso ini adalah tidak bisa kita belajar secara instan. Kalau Wirogo itu kita mungkin itu seperti saya tadi masih balok dipahat sama guru saya itu. Lalu kalau Wiromo kita harus sering mendengarkan musik. Nah, kombinasi kedua itu akan membentuk karakter atau Wiroso itu tadi. Yang paling sulit itu di Wiroso. Itu. Berapa tahun itu, Mas? Itu tidak bisa diukur. Karena masing-masing orang akan bisa menemukan sesuai dengan jam terbangnya atau mungkin karena dia sering diskusi dengan senior itu tadi lebih mendekatkan dengan senior, selalu berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Kok iso seperti ini bagaimana? Saya bilang tadi bahwa kita belajar dari siapapun dan dimanapun. Saya itu kalau belajar juga seumpama ada seorang senior menari, saya memperhatikan ada sesuatu yang menarik bagi saya tanyakan. Kenapa seperti ini? Ya kan itu. Jadi guru itu tidak harus selalu memegang saya, terus mengajarkan seperti ini, tetapi ketika saya melihat orang menari, saya merasa tersentuh atau merasa, hebat ini. Saya tanyakan, bagaimana Anda bisa mendalami karakter itu, bagaimana bisa membawakan seperti itu, caranya seperti apa kan gitu. Nah, proses inilah yang nanti akan hasilnya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau yang ada teman yang dia greteh atau sering bertanya, tetapi ada juga teman-teman yang hanya dia mementingkan Wirogo dan Wiromonya aja, tetapi Wiroso tidak dipedulikan, itu juga ada. Jadi
macam-macam jadi memang. Tapi karakter kan sulit itu untuk dirubah ya, Mas. Iya, iya. Iya. Makanya itu Seperti panjenengan ngomong kalau keras sifatnya, tapi ya, kalau disuruh jadi siapa misalnya, yang lemah lembut, ya itu. Jadi Janoko saya juga pernah. Jadi ragamnya bisa seperti tadi Wirogo Wiromonya bisa, tetapi untuk Wiroso itu selalu dibilang gagahmu metu, ngono. Gagahmu matamu itu terlalu tajam nah, itu. Jadi ya memang agak susah, tetapi kita harus belajar bagaimana melebur menjadi karakter yang kita bawakan. Begitu. Makanya proses untuk Wiroso itu sangat lama. Kadang kan Oh, juga setiap kali pertunjukan tidak selalu dalam karakter yang sama. Kadang Indrajit, kadang kalau di dalam cerita itu tidak ada Indrajit, dapat karakter yang lain, kita harus ada riset kecil-kecilan lah, seumpama karakternya ini tuh seperti apa, lalu ragamnya seperti apa, kan gitu. Mulai ketika ada riset itu kita baru bisa merasakan, baru bisa mencoba untuk merealisasikan kan gitu. Belum tentu juga langsung berhasil. oke. Jadi Wow. sangat Tapi sampai kompleks, sampai sekarang masih menarik, Mas? masih menarik. Tapi untuk selama corona ada di beberapa tahun ini sangat jarang. Oh, oke. Walaupun masih saya mengajar di Sanggar Siswa Among Bekso. Jadi saya menggantikan guru saya. Dulu saya Oh, diajar oke. guru saya, lalu saya sekarang menggantikan beliau. Saya apa yang saya terima dari guru saya itu saya kembalikan ke murid-murid yang saya ajarkan itu. Oh, sampai sekarang berarti masih di Among Bekso itu ya? Masih. Oke. Menarik sekali. Iya. Oke. Terima kasih Mas Inung atas waktunya. Iya, Ya, sama-sama Pak kita Raharto. ketemu di Jogja. Iya, terima kasih. Ya, ya. Oke. Selamat siang, Mas. Selamat siang Pak Selamat Raharto. aktivitas. Iya, selamat berarti. Sehat selalu. Sehat selalu, Mas. Moga-moga.